Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad. Fa ya ibadallah, ittaqullaha mastata'tum wasma'u wa ati'u la'allakum turhamun. Sampai sekarang bab yang ke-110, nanti yang ke-755, jadi yang kitabnya sama dengan kitab saya di halaman 261. Bab taksiril aidi ala to'am, bab memperbanyak tangan pada makanan. Artinya bab ini semakin makanan itu yang makan orang banyak ini akan semakin banyak barokahnya. 755 hadisnya, wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ta'amul itsnaini kafi salasati, makanan untuk 2 orang mencukupi 3 orang. Wa ta'amu salasati kafil arba'ati, dan makanan untuk 3 orang bisa mencukupi 4 orang. Muttafaqun alaihi. Artinya kalau kita takar makanan untuk 3 orang, ada orang nyusul ke 1 orang untuk ikut makan, mencukupi, mencukupi insya Allah. 2 orang bisa mencukupi 3 orang, sementara 3 orang bisa mencukupi 4 orang. Jadi masih ada lipatan 1 orang. Sesuai dengan bab ini, memperbanyak tangan, ada tangan untuk ambil makanan itu, ada makanan. Wa an Jabirin radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu, dan dari Jabir radhiyallahu anhu berkata, aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, ta'amul wahidi, makanan 1 orang itu yakfil isnaini, bisa mencukupi 2 orang. Wa ta'amul isnaini, dan makanan untuk 2 orang yakfil arba'ata, mencukupi, dia akan mencukupi makanan tadi untuk 4 orang. Wa ta'amul arba'ati, dan makanan untuk 4 orang yakfis samaniyata, bisa mencukupi 8 orang. Dan 2 kali lipatnya, rawahu Muslim. Kalau yang tadi muttafaqun alaihi, jadi sama-sama sahih ya di sini. Jadi makanan 1 orang itu dia makan sendiri. Ada orang usul, dia biasa saja, cukup insya Allah. Cukup. Kalau makanan yang biasanya mencukupi 2 orang, kalau dipakai 4 orang, cukup. Asal makannya jamaah kayak ini, tidak mencong-mencong. Dan makanan 4 orang mencukupi 8 orang. Bukannya itu di situ.
Makanya di hadis-hadis yang telah lewat itu kan begitu, makan tidak kenyang-kenyang, habis banyak sebetulnya ya, tanduk tapi kok nggak kenyang. Rasulullah barangkali kalian itu berpisah-pisah makannya. Oh iya ya Rasulullah. Salah satunya itu. Nah ini bisa dipraktekkan dengan keluarga, ya, dengan keluarga kita. Sering kita keluarganya ya ada beberapa, ada istri, ada anak, bapak itu ya makannya tidak bareng ya gitu ya. Tapi ada bagian-bagian yang punya teman itu garwane dari kundur gitu, permaaf gitu, mundur bukan setahun, sih nunggu gitu, sih nunggu. Nah, seperti itu, Insya Allah bisa jadi ya mengamalkan hadis itu bisa jadi ya. Intinya makanan-makanan itu kan lebih barokah kalau yang makan itu orang. Jadi jangan khawatir, wah ini cuma mencukupi 3 orang, tapi harus ada izin. Sebagaimana juga ya ada undangan, dan undangan 8 orang misalnya. Kemudian bawa mobil ada supir yang tidak diundang harus minta izin. Jangan langsung diajak. Artinya apa aturan dalam tim ini juga seperti itu. Karena kita kalau mengundang satu keluarga itu harus dijelaskan. 15 orang satu keluarga dijelaskan. Mungkin buat nopo-nopo misalkan, jadi aman. Meskipun hanya undangan sepele Pak, meskipun makanan itu cukup ya minta izin. Atau kan gitu. Tuan rumah kalau untuk kencang kan pernah lewat ya Rasulullah ini udah kemudian mengajak orang, kemudian ya kalau ini si Rojul ini kamu izinkan biar makan di sini, kalau tidak izinkan biar pulang. Sebagaimana agak apa namanya nyimpang ini ya, kalau ada hubungannya. Sebagaimana tamu, kalau orang bertamu kemudian yang dicari tidak ada disuruh pulang. Kalau tegotilah ampun, kalau nunggu ya di masjid. Cari suaminya, kemudian suaminya tidak ada. Ya seorang istri juga tidak gampang-gampang. Dia memang menggotong teras jangan. Sisi lain nanti ada fitnah, apalagi disuruh masuk padahal suaminya tidak ada orang lain. Walaupun tidak berbuat apa-apa, tapi sudah menimbulkan satu fitnah. Apalagi seorang pemuka tokoh itu tambah lagi. Jadi pintu-pintu fitnah itu ditutup. Meskipun tidak berbuat, tapi tanda-tanda orang lain untuk menilai itu berbuat jelek itu jangan. Dia memang menggolong berikutnya tidak. Jangan sampai malah itu di anak pun penggotong lebar begini, padahal tidak ada. Tidak ada yang lain. Kecuali kalau ada yang menemani, misalnya anak laki-lakinya, ya kalau tamunya laki-laki. Jadi paling lebih aman ya nunggu itu ya di masjid, meskipun jauh. Ya Allah atur itu, tidak apa-apa. Pokoknya dicari tidak ada, disuruh balik ya balik. Yang tuan rumah menolak. Ini kalau bab masalah. Tapi begitu dia bertamu ada enggak? Ya, haknya tuan rumah itu yang menjamu tamu sampai 3 hari. Kalau kepentingannya sudah selesai, cepat pulang. 2 hadis ini tentang makan, ini intinya satu makanan bisa untuk 2 orang, 2 orang bisa untuk 4 orang, 4 orang itu bisa 8 orang. Bukan. Bab 111. Babu adab syurbi. Bab adab tata krama lagi minum, wastihbabi dan disukainya. At-tanafusi salasan, bernafas 3 kali, khorijal inai, di luar wadah, wakari hati dan wakarohi
wa karohati dan dibencinya atanafusi bernafas fil ina'i pada ina ada minum, wastihbabi dan disukainya idaroti apabila roti ini mungkin roti itu kan memutar, apabila memutar al ina'i wadah alal aimani pada kanan, fal aimani maka yang kanan, ba'da mubtada'i sesudah orang itu memulai mutar. Jadi bab ini bab aturan minum, ya, minum kemudian disukai minum itu bernapas 3 kali tapi tidak di dalam minuman, di dalam wadah. Jadi kalau mau napas ya harus dilepas, tidak boleh suatu gelembing ini ya, jangan, itu tidak disukai meskipun hausnya luar biasa. Dibencinya atau tidak disukainya bernapas pada ina. Jadi kayak anak kecil itu gelas kemudian minum sambil ambekan, sambil bernapas. Kalau bernapas harus dilepas, ya, harus dilepas. Dan kalau panas ya jangan ditiup, tidak boleh tiup ini. Ya paling tidak makruh, dibenci lah, tidak boleh ditiup. Dan itu banyak rata-rata menyuapi anaknya itu karena panas ditiup dulu. Tunggu dinginnya. Jadi kalau tidak ya bernapas itu disukainya 3 kali. Jadi kalau minum bismillah ya. Jangan-jangan nanti kalau ada apa-apanya tidak banyak, kan gitu. Kan sering kejadian karena haus. Teman ya orang Siman juga tapi merantau. Jadi tahun 9 bulan sekian. Jadi minum minyak pet, dulu masih ada minyak pet itu dikasih botol aqua, habis dagang ya kontrakan langsung minum tak warak kita nyalain, dia langsung sakit dan tidak terasa saking hausnya. Coba kalau ngikuti sunnah ini minum sedikit dulu dia bisa merasakan, bisa merasakan minum gitu ya, sedikit minum lagi itu kan bisa dia, oh ini begini, seandainya diatur orang tidak sampai parah gitu. Tidak disukainya langsung legek selesai. Tidak disukai satu nafas dalam satu wadah minuman. Kemudian disukainya juga kalau di istibabi tadi kan sunnah memutar makanan ini ya, dan sudah saya sampaikan memutar itu ya kanan. Jadi karena wadah meskipun tidak haram, tidak haram, tapi kalau menurut sunnah itu adalah wadahnya itu kanan. Kalau dulu kan sering ya sahabat, wadahnya cuma satu. Jadi minum susu wadahnya satu. Setelah diminum ya kasih kanannya, minum lagi kanannya. Jadi ya kanan. Kalau misal apa itu namanya mutar bergelas nanti ya dulu gitu kanannya. Sunnahnya seperti itu. Oke. Kanan dari orang yang mulai dari sini aja. Nanti kanan sama lah, kanannya ini terus muter aja. Ya, ibatnya ya. 757. Wa an Anasin radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari Anas radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena adalah beliau Nabi itu ya tanafasu, beliau itu bernafas fi syarobi pada minuman salasan 3 kali. Muttafaqun alaihi, disepakati atasnya, yakni ya tanafusi kharijal ina'i. Beliau bernafas itu di luar wadah minum, di luar gelas kita. Di luar gelas. Atau di luar karena jalan untuk minum. Artinya kalau dia minum mau bernapas dilepas. Minum ya mau bernapas dilepas. Intinya seperti itu.
Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga bernapas ketika minum itu 3 kali di luar wadah minum. Sesuai dengan hadis ini, kalau kita mau mengamalkan ini berarti kita ada pahalanya karena Nabi pernah melakukan. Wa an Ibni Abbas radhiyallahu anhu, dan dari Ibni Abbas radhiyallahu anhu, hadis 758, qala berkata Ibni Abbas, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tashrabu, janganlah kalian minum, wahidan, 1 kali, kasyur bil ba'iri, seperti minumnya unta. Kalau unta lebih itu kalau belum selesai ya tidak mengangkat, langsung unta itu begitu minum udah ya 50 liter 30 liter habis sekali minum. Ini unta. Tetapi unta ini tahan, tidak minum itu 20 hari 25 hari tahan. Makanya adanya itu apalah yang dulu dari kibili kaifakul. Apa kalian tidak memperhatikan bagaimana unta itu diciptakan? Karena apa? Unta itu diciptakan beda dengan binatang-binatang lain. Unta ini kalau minum, sekali minum itu banyak, berpuluh-puluh liter. Tapi ternyata di dalam perutnya itu kayak ada tandon, ya, ada tornya, kayak ya. Dan nanti akan, maka ketika orang-orang dahulu, perjalanan jauh, kehabisan bekal minumnya, dia bunuh untanya. Dia bedel itu masih dapatkan air minum yang bersih di dalamnya ini, tidak langsung campur. Maaf, kalau kewan kan ada jelodotnya ini, wakili itu, tidak ada. Mengalirnya ke sana itu sedikit-sedikit, masya Allah. Nah, makanya ya awet dengan unta, maka dipersiapkan buat kendaraan, buat tunggangan untuk jarak jauh dan tidak melewati air pun tidak masalah, walaupun 1 minggu 2 minggu tidak masalah. Unta masih kita karena di sana masih ngalir. Dapat keterangannya seperti itu. Dan kalau orang jangan, karena orang ini akan campur makanan, maka oleh Rasulullah sepertiga makanan, sepertiga udara, sepertiga itu untuk minum, karena campur. Tapi ada orang dulu juga pernah keciman, memang bukan orang Jawa ya. Jadi kalau makan itu ya apa adanya. Ini roti, dan sekarang mau nasi, dulu tidak mau. Roti, terus kemudian semangka, es teh itu sudah dicampur. Jadi satu, pokoknya kita kalau lihatnya surat itu banget ini. Dari satu kali, 2 kali ya. Jadi kalau ditanya loh, makannya ya nanti di dalam juga campur dan jadi campur roti, kalau sekarang pakai nasi, roti, nasi, malah pernah saya lihat di Solo itu dia itu madu. Jadi roti, madu, es teh, tumplek nih ini. Apa jadinya? Makanya sering kalau teman-teman itu dekat dia, kalau pas acara itu adalah makan itu pasti jauh. Dan dia tahu diri, menyendiri. Ini kelakuannya. Habis makan yo tidak minum. Tapi kalau ada orang makan tidak minum katanya, kayak ular. Habis makan tidak minum itu ular. Oh, kata lah orang tidak minum gimana? Kata dia. Walakin akan tetapi, ya, isrobu, minumlah kalian itu masna basulasa, ya. 2 kali atau 3 kali. Angkatan itu maksudnya bernapasnya itu ya. Di luar wadah tadi masih tetap yatanafusi kharijal ina. Dia bernapas itu di luar wadah.
Wasamu dan sebutlah, atau belilah nama itu, sebutlah nama Allah. Idza antum apabila kalian itu syaribtum, kalian itu minum. Jadi mulai minum dan sebut nama Allah. Paling pendek ya bismillah. Kalau mau sempurna ya bismillahirrahmanirrahim. Iya, ada orang Buddha itu yang saklek. Nah, mau makan atau minum ya habisnya basmalah sudah. Bismillah. Wahmadu dan kalian ucapkanlah alhamdulillah, maksudnya ya memuji pada Allah. Idza antum apabila kalian itu rofatum, kalian itu mengangkat. Jadi kalau biasa orang Arab habis makan itu ya wadahnya langsung diangkat. Terus ada pada alhamdulillah, tidak usah nunggu glegen. Karena kan glegen ngiling gitu. Alhamdulillah. Jadi kalau yang Rasul juga begitu, kalau pakai wadah setelah selesai itu segera dibersihkan, artinya segera diangkat wadahnya. Tidak menunggu sampai tumpuk baru tamunya pulang baru diambil bulan, tidak begitu. Yang baik itu syukur-syukur tamunya tahu diri. Dia habis makan piringnya ditumpuk dari bersihkan. Jadi dalam keadaan dia mungkin ngomong-ngomong atau ngobrol-ngobrol itu sudah bersih keadaannya. Dan sebetulnya kita sudah diajari kebersihan oleh Rasulullah SAW yang tidak pernah dilakukan oleh orang-orang sebelumnya. Bahkan kebersihannya Rasulullah itu kadang-kadang sampai menjerumus kesucian. Sebenarnya kebersihannya itu kesucian. Kelihatannya tidak bersih tapi bersih. Kayak minuman, ada lalat kemudian masuk oleh Rasulullah dilebih sisa, kemudian diangkat buang minum boleh. Nah, ternyata Rasulullah dan mbak menjelaskan sama sekali kena seperti itu. Ada hadis lain dijelaskan ya, awalnya itu tidak dijelaskan, kemudian ada dijelaskan. Salah satu dari sayap lalat itu kandung racun. Jadi ya sayap itu satunya entah kanan entah kiri itu racun, tapi penawarnya ada. Di sebelahnya itu penawar. Lah Rasulullah khawatir kalau yang nempel itu cuma racunnya dari penyakit, maka penawarnya itu. Nah ini gara-gara ada hadis ini orang sekolah berpuluh-puluh tahun kemudian mempelajari itu. Pakai alat yang dilakukan menghabiskan dana triliunan mungkin. Menciptakan alat itu juga pakai pabrik ya. Pabrik bangunnya ya lapar. Rasulullah SAW ketika beliau menyebutkan atau mensabdakan hadis ini, belum pernah orang kenal ilmu kedokterannya belum tersebut pada saat itu. Inilah menunjukkan bahwasanya apa yang disampaikan oleh Rasulullah adalah wahyu dari Allah. Itu diatur. Intinya menyebut nama Allah. Tidak boleh minum itu sekali teguk langsung habis, walaupun cuma satu gelas, kecuali kalau itu namanya zam-zam itu biasa orang habis haji, habis umroh itu kadang-kadang cuma orang ini minta dikasih satu sendok itu ya. Punya teman gue itu tidak tahu bukan dari sana, katanya cuma belinya ya Solo. Kita tanya ini kok zam-zam berbahaya lagi. Jadi badan minum air zam-zam Rasul pernah berdiri juga. Walaupun minum dengan berdiri haram itu tidak. Sudah tidak. Tapi kalau Islam itu gitu, ada yang baik, ada yang lebih baik, maka kerjakannya yang lebih baik kalau memang. Dan nanti minum dengan berdiri dalam keadaan-keadaan yang tidak memungkinkan. Kalau orang-orang Arab kan gitu, hirba atau inak itu biasa dicantelkan di atas ini, dicantelkan di atas. Kalau minta minum, ada orang minta minum, tamu minta minum, jangan langsung tamunya itu terjun. Kalau keadaannya begitu ya sudah. Terpaksanya berdiri ya sudah berdiri, ya unjuk itu berikut ya sudah. Nanti barangkali kalau diturunkan bocor dan lain sebagainya tidak tahu.
Sebagaimana kita kalau di masjid ya Bapak sekalian kita tangkok enak apa namanya jangkok atau miring kita tidak usah nyusil kita pengen kita miring malah mati sih loh tamunya rusak jam lah ada malah bahaya biarkan kecuali kalau kotoran kotor apa itu ya dibersihkan masjid itu dibersihkan tidak nunggu diperintah karena patuh boleh tiduran di masjid masjid untuk makan boleh untuk tiduran boleh untuk pernikahan boleh dan saya pernah baca di masjid dilarang tiduran di masjid sebetulnya ya salah juga masjid itu di zaman Nabi itu bukan fungsinya hanya sholat saja bahkan untuk apa namanya itu satu strategi perang bisa untuk mengobati pasukan-pasukan habis perang yang luka bisa untuk musyawarah dan lain sebagainya bisa apa saja untuk makan sama boleh tidur juga boleh gitu ya larangan minum sekali teguh jangan menyamai urutan minumnya 2 kali atau 3 kali di luar wadah. Wan Abi Qatadah radhiyallahu anhu dan dari Abu Qatadah radhiyallahu anhu anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam naha beliau melarang an yutanafasa bahwasanya bernapas fil ina'i pada ina wadah minum. Nah ini dilarang. Muttafaqun alaihi disepakati atasnya. Yaitu ya tanafusu ya tanafasu dia itu dinafasi ini. Ini dinafasi fi nafsi pada dirinya al-ina'i ina tadi. Jadi disebul lah bahasa kita. Jadi ina itu gelas bahasa kita, wadah minum jangan dinafasi. Kayak anak kecil minum itu. Ya kalau bisa dilarang ya dilarang, bisa. Jangan minum itu terus sambil bernapas. Nah, kita bukan anak kecil ya. Meskipun badannya kecil bukan anak kecil. Orang tua mini dan sebagainya. Jadi soalnya kan ada kondektor sih begitu ada maintenance. Karena saya tahu dulu pernah ada namanya tukang jamu keliling itu bawa mobil, ternyata uangnya sedih gitu. Sama istrinya, si perempuan itu jujur. Jadi kalau dibundet kan kayak gowo-gowo itu. Berarti dulu masa kan ini istri saya lebih tahu baru mana. Itu kan sering ada apa namanya orang jualan keungguan kemudian namanya orang jual obat ya yang pintar ngomong kayak keuntungan sih kayak apa kepala ya tidak jadi begitu nanti pas rame-rame ini dihentikan terus ngobrol dulu tiba meskipun kecil badannya bukan anak kecil dan jangan dinafasi lah pada dirinya ingat lagi tenang. (760) Wa Anasin radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Anas radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam utia didatangkan atau diberikan bahwasanya Rasulullah SAW itu diberi bila banin dengan susu. Kalau di sana susu itu biasanya susu kambing. Qad syariba sungguh beliau itu minum bimain dengan bukan syariba ya shiba masyaallah. Qad shiba bimain. Shiba itu kan diambil dari bahasa persekutuan ini, campuran perserikatannya.
dimai dengan air. Jadi Nabi ini pernah didatangkan susu yang dicampur dengan air, tidak susu saja. Wa an yaminihi, dan pada kanannya Nabi itu Arabiyun, seorang Arab pinggiran. Desa itu tata kromanya ya kepada Rasul ya cuma ya Muhammad, itu sudah ciri-cirinya Arabiyun. Kalau orang-orang dekat Nabi kan ya Rasulullah, ya Nabiullah, kan dipanggil kunyahnya, kenabiannya, itu Rasulullah. Dan di kanannya Nabi itu diberi susu, kemudian di kanannya itu seorang Arabiyun. Wa an yasarihi, dan di arah kirinya, di kirinya Nabi itu adalah Abu Bakar radhiyallahu anhu. Abu Bakar radhiyallahu anhu, sahabat dekatnya dan mertuanya. Kirinya, duduknya di kiri. Fasariba, maka beliau minum. Minum susu tadi yang dicampur air tadi. Atau kemudian diberikan al-Arabiyah kepada orang Arab tadi. Bisa pinggiran atau di belakang, lah ini sahabat keterbuka. Tapi karena duduknya di kiri ya nasib cari dewi kan. Kita juga begitu, ada ulama atau ada kiai dan disuguhi ya nasib cedak kiai ini kiri nih cari dewi muter lah sini. Ya. Abu Bakar juga begitu. Masih ada Rasul kasihan kanannya kanan ya. Tapi itu ma'atau Arabiyun, kemudian Nabi memberikan kepada orang Arab di sana ini. Waqala, dan bersabda Nabi, al-aiman, fal-aiman, ayo kanan, terus kanannya berikan gitu ya. Wadah itu berikan kanannya. Jadi dulu itu mulut dari bekas saudara-saudara Islam tidak ada jijik, itu tidak ada. Minum kasihkan. Kita habis minum gelas anak saja dan semuanya. Muttafaqun alaihi, disepakati atasnya. Qauluhu, ucapannya shiba tadi, ayat itu kulito, kan silat bahasa yang populer lah, yang masyhur. Kulito itu kan campuran. Itu tadi shiba tadi dicampur, dimain air susunya tadi. Nah, sama saya berobat dulu, kita sudah bertambah tua, tak terhitung lagi berapa kali kita itu minum, bahkan sudah berapa tahun kita itu minum ya. Tapi ternyata sampai saat ini minum yang sesuai dengan Rasulullah SAW. Makanya dari Rasulullah, semua apa yang dilakukan oleh anak manusia itu, orang itu semua diberi pahala. Sampai satu suapan yang kamu berikan kepada istrimu, kamu masukkan ke mulut istrimu, itu diberi pahala apa saja. Kalau dalam hati itu, kecuali untuk bangun rumah yang berlebihan maksudnya. Rumah kan secukupnya, rumah apa-apa sudah ada pahalanya. Ya sekedarnya tidak punya rumah enggak, secukupnya ya. Kalau sampai masya Allah, satu tiang harganya 8 juta dana. Wong kulon. Tiang siji 8 juta. Insyaallah. Nah ini kan sudah ada pahalanya, berlebihan. Dan secukupnya saja. Semua yang dikeluarkan itu ada pahalanya. Seperti ini ya. Kecuali itu tadi berlebihannya dan lain sebagainya. Butuh dan gitu. Apalagi kalau sering ngerti-ngerti itu rumah, ngerti itu kendaraan. Wis rabi tadi di kota ya berpikiran dulu, karena anak mahat dikirim. Wah, kalau naik pasarnya naik nikah kan beri piye. Usaha nopo, bingung. Ora iso mancing usaha nopo, adoh pasar. Bingung. Lah ternyata itu mereka pun itu kendaraan, itu bojo, itu rumah. Nah, sampai saat ini. Sampai saat itu saya bercimat. Ajar MI Amerika gitu. Malah yang satu itu mertuanya kalah. Gono
fotonya gaya omah dhewe. Yang satu tapi tidak ditempati itu. Yang satu ya pokoknya rumah ini diserahke, kendaraan ini diserahke, anaknya ya diserahke. Padahal menurut itu kan menurut dia guyone si Ustaz ini. Dipun gini dia anak itu ikhlas tenan. Cilik digedheke di sekolah ke sampai jadi ini ku beda no, berarti beda mesti kayaknya. Lah ngono sekarang. Tetep mriki mesti dadi beda. Bedane suamine nglarang nggih mumpun no. Dadi beda nggih mumpun. Terampung. Akhirnya dia kuliah di sarjana pendidikan, kuliah meleh lah. Suamine nglarang nggih mumpun no. Wong tuane ora iso apa-apa. Nggih pun ngoten nggih, nasib apik. Tapi nek mboten kenasiban Pak, oh masyaallah. Dilalah mboten pinter, dilalah wong galak disebut bojo galak wis anak sekolah biyen diduring-uring gurune, teko omah during-uring mboke langsung nggih. Besok nek bojoku mati ternyata ya ora. Genteng during-uring bojone ya. Pun nek ketemu ngoten niku mboten sah golek ganti sabar. Wong lanang tambah gitu kita ganti. Asipe wong lanang kadang ngoten. Pak Guru Galinda Astagfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.